Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risati dari Prodi Keperawatan dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedural perawatan medikal bedah. Soal yang pertama yaitu seorang pasien post operasi laparotomi mengalami nyeri dengan skala 7/10. Tindakan keperawatan yang paling tepat adalah di sini ABCD-nya itu: A. Memberikan kompres hangat tanpa interupsi dokter. B. Menilai lokasi, durasi, intensitas nyeri, lalu kolaborasi pemberian analgetik. C. Mengalihkan perhatian pasien dengan bercerita. D. Membiarkan pasien istirahat. Di sini jawabannya itu adalah B, karena pembahasannya itu prosedur manajemen nyeri post operasi adalah melakukan pain assessment secara komprehensif, lalu tindak lanjut berupa intervensi keperawatan mandiri dan kolaboratif, termasuk pemberian analgetik sesuai instruksi dokter. Lalu soal yang kedua, pasien gagal jantung dengan edema tungkai sebaiknya diposisikan: A. Trendelenburg, B. Semifowler, C. Elevasi tungkai dengan bantal, D. Supinasi lurus. Di sini jawabannya itu C, yaitu elevasi tungkai dengan bantal, karena elevasi tungkai mengurangi edema dengan meningkatkan aliran bandik vena. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu prosedur pemasangan kateter urin yang benar adalah: A. Memastikan area genital tanpa sarung tangan steril. B. Memasukkan kateter dengan teknik steril. C. Menggunakan sarung tangan bersih biasa. D. Tidak perlu fiksasi setelah kateter masuk. Nah, jawabannya itu ada B, yaitu memasukkan kateter dengan teknik steril, karena kateterisasi harus menggunakan teknik aseptik untuk mencegah infeksi. Lalu soal yang keempat, latihan napas pada pasien post operasi bertujuan untuk: A. Meningkatkan nafsu makan. B. Mencegah eterifikasi paru. C. Mengurangi rasa haus. D. Mengurangi risiko pendarahan. Jawabannya B, yaitu latihan pernapasan dalam membantu ekspansi paru, mencegah elektrisitas, dan memperbaiki pertukaran gas. Lalu soal yang kelima, monitoring tanda vital pada pasien shock hipovolemik dilakukan setiap: A. 1 kali sehari, B. 2 kali sehari, C. 15 kali sehari, D. Hanya saat pasien mengeluh. Jawabannya C. 15 menit. Pembahasannya itu pada pasien shock tanda vital dipantau ketat setiap 5-15 menit. Selanjutnya soal yang ke-6, langkah pertama sebelum membersihkan luka pada pasien DM adalah: A. Memakai sarung tangan. B. Melakukan cuci tangan aseptik. C. Membuka balutan dengan pek gunting. D. Membersihkan analgetik. Jawabannya itu B. Melakukan cuci tangan aseptik, karena cuci tangan adalah prosedur utama untuk mencegah infeksi nosokomial. Lalu soal yang ke-7, pemberian oksigen dengan nasal kanul dilakukan dengan aliran: A. 8-10 liter per menit. B. 1-6 liter per menit. C. 0,5 liter per menit. D. Tanpa batasan. Ya, jawabannya itu B, karena oksigen nasal kanul harus diberikan 1-6 liter per menit dengan humidifikasi. Lalu soal yang ke-8, pasien dengan pemasangan infus perlu diobservasi daerah insersi untuk mencegah: A. Hipotermia. B. Flebitis dan infiltrasi. C. Hipoglikemia. D. aterektasis. Apa ya jawabannya? Jawabannya itu B. Flebitis dan infiltrasi, karena observasi penting untuk mencegah komplikasi pada area pemasangan infus. Soal ke-9, tindakan awal pada pasien asma akut
dengan sesak adalah A. Memberikan sesak hangat, B. Memberikan posisi semi-polar oksigen, C. Memasang NGT, D. Memberikan sedatif. Ya, jawabannya B. Memberikan posisi semi-polar dan oksigen karena mempermudah pernapasan, oksigen mencegah hipoksia. Soal yang ke-10. Prosedur pengambilan daerah vena dilakukan dengan A. Jarum bekas, B. Teknik steril, D. Tanpa informant consent, D. Dekat area infus. Jawabannya itu B, karena teknik aseptik mencegah infeksi dan kontaminasi. Lanjut soal yang ke-11. Pasien gagal ginjal kronis ditimbang berat badan setiap hari untuk memantau A. Status nutrisi, B. retensi cairan, C. kelelahan, D. hipoglikemia. Jawabannya B. Menaikkan TB cepat menunjukkan retensi cairan. Soal yang ke-12. Metode komunikasi efektif saat serah terima pasien adalah A. Mengobrol santai, B. menyebar nama pasien saja, C. Isbat INT Situation Background Assessment Recommendation, D. Tidak perlu catatan. Jawabannya C, yaitu isbat menjamin serah terima pasien yang aman dan lengkap. Soal yang ke-13. Pasien muntah darah akibat perdarahan gastrointestinal harus disegera A. Diberi air minum, B. dibiarkan terlentang, C. diposisikan miring dan proteksi jalan nafas, D. dipakaikan kompres hangat. Jawabannya C. Posisi miring mencegah aspirasi, proteksi jalan nafas adalah prioritas. Lanjut soal yang ke-14. Prosedur pemberian transfusi darah yang benar adalah A. Cek identitas pasien, B. pasang infus NaCl 0,9%, C. observasi tanda reaksi transfusi, D. semua benar. Jawabannya D. semua benar, karena semua langkah tersebut wajib dilakukan agar transfusi aman. Soal yang ke-15. Latihan tentang gerak pasif pada pasien stroke bertujuan A. mencegah kontraktur sendi, B. mengurangi haus, C. meningkatkan nafsu makan, D. menurunkan suhu tubuh. Jawabannya A. ROM, pasif mempertahankan fungsi sendi dan mencegah komplikasi imobilitas. Soal ke-16. Sebelum memberikan obat oral, perawat harus A. memastikan pasien tidak sedang puasa, B. cek identitas, nama obat, dosis, waktu, dan rute, C. memberikan obat tanpa konfirmasi, D. tidak perlu air minum. Yang pasti yang udah jelas itu jawabannya B, karena prinsip enam benar wajib dalam pemberian obat. Soal yang ke-17. Pasien COPD tidak boleh diberi oksigen lebih dari 2 liter per menit karena A. dapat menyebabkan hipoglikemia, B. menghambat drive pernapasan, C. menyebabkan dehidrasi, D. menurunkan tekanan darah. Jawabannya B. Pasien COPD bergantung pada hipoksia sebagai stimulus napas. Soal yang ke-18. Prosedur suction yang benar adalah A. durasi maksimal 10-15 detik, B. suction terus menerus kurang lebih dari 30 detik, C. tidak perlu oksigenasi, D. tanpa sarung tangan. Jawabannya A. durasi maksimal 10-15 detik. Soal ke-19. Pasien pos anestesi spinal harus dimonitor tekanan darahnya karena A. risiko hipoglikemia, B. risiko fasilitasi dan hipotensi, C. risiko hipokalemia, risiko D. risiko hiperventilasi. Jawabannya D, yaitu risiko vasodilatasi dan hipotensi, karena anestesi spinal dapat menurunkan tekanan darah akibat
akibat vasodilatasi. Soal yang terakhir, pasien invert myocard akut dengan nyeri dada harus segera A. Dibiarkan tidur, B. Diberi air putih, C. Diberi oksigen posisi semipolar dan nitrogliserin, D. Menunggu dokter datang. Jawabannya C, yaitu diberi oksigen posisi semipolar dan nitrogliserin.